secara mendadak ada rapat tingkat tinggi nih. Kalau suratnya ada rapat pimpinan tinggi Madya dengan menteri baru pada kabinet Merah Putih. Kasihan rakyat sudah berkorban banyak. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu dipajakin. Kasar-kasarnya sampai buang hajat pun itu dipajak sekarang. Tinggal kentut yang tidak dipajak. Kentut pun dipajak. Oh, dipajak itu ya? Dipajak juga, Ya, Kak. minimal sebelum kentut ada proses. Orang yang tidak melaksanakan apa yang dia ketahui itu munafik. Ya kan? Pengkhianat. Jadi tolong kepada Hakim Mahkamah Konstitusi harusnya ke depan lebih tegas. Kemudian persoalan tapera ini adalah tabungan. Ya kan? Rakyat dipaksa untuk menabung. Pada hari ini sifatnya sukarela. Sementara anggota DPR kemarin minta 50 juta. 30 sampai 50 juta per bulan buat rumah dinas. Kan konyol banget ini bangsa ini. Kami ini buruh upahnya aja udah bawa UMR, UMK. Ya kan? Upah layak nggak pernah nyampe-nyampe. DPR-nya nggak mau datang. Padahal dia kemarin udah ACC tuh. 30 sampai 50 juta sewa rumah dinas. Kurang ajar bener nih. Ya kan? Sama dengan begonya juga ini pemerintah juga. Ya kan? Main nggak datang itu sama juga Anda sedang memberikan contoh yang tidak bagus terhadap penegakan hukum di negeri ini. Jadi antara legislatif, pemerintah, Mahkamah Konstitusi melanggar hukum semua. Ini memang brengsek ini. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 86, 96 dan 134 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan 86 untuk pemohon atau prinsipal kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 86 dihadiri oleh pemohon 1 Leonardo Oleve Samonangan dan saya kuasa hukumnya Samsul Jahidin dan kawan-kawan. Nomor 96. Terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa hukum dari perkara 96 yang hadir hari ini ada 4 orang. Terima kasih Yang Mulia. Baik, 134. Baik, terima kasih Mulia. Perkenalkan kami dari kuasa hukum, saya Kaisa Amli Diga, didampingi oleh rekan saya Ali Fahrul Rahman, dan prinsipal kami hadir Pak Jumhur dari KSPSI, pemohon 8, Pak Rudi dari GSBSI, pemohon 6, Ibu Sunarti dari SBSI 92, pemohon 9, Pak Sukimin dan Pak Sadi dari Serikat Pekerja Pertanian selaku pemohon 5. Baik, dari pemerintah, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah hadir dari Kementerian PUPR, Bapak Pujiono, Kepala Biro Hukum PUPR, kemudian Ibu Reni Ahyantini, Sesdijen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, kemudian Bapak Bagus Pinandoyo dari Kementerian Keuangan, kemudian Ibu Rengga dari Setnek, kemudian Bapak Henry dari Kemenaker, dan saya sendiri Erwin Pauji dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait, BP Tapera silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami dari BP Tapera. Di sebelah kiri saya Bapak Deputi Komisioner Hukum dan Administrasi, Bapak Wilson Lee Simatupang. Di sebelah kanan saya Diko Abilio Bangko dan Rizka Norma Yunita, tim advokasi hukum BP Tapera, dan saya sendiri Siska Purnianti, PLT Direktur Human Capital dan Hukum BP Tapera. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Dari Tapera yang 134 belum mengajukan permohonan ya untuk
hari ini sudah kami ajukan Sudah yang ajukan. mulia. Baik. Terima kasih. Baik, kalau yang sebelumnya kan karena permintaan mahkamah, apakah nanti bisa digabung oleh mahkamah juga sebagai bagian dari keinginan mahkamah untuk dilibatkannya tapera ataukah berdasarkan permohonan ini. Baik, untuk para pihak, baik pemohon, pemerintah, dan pihak terkait, agenda persidangan siang hari ini adalah seyogianya untuk mendengar keterangan DPR dan pemerintah. Tapi untuk DPR belum bisa hadir, akan dijadwalkan ulang untuk pemanggilan kembali. Sementara dari pemerintah keterangannya sudah ada, tapi pejabat yang harus membacakan di persidangan ini tidak ada yang terjadwal bisa hadir di MK karena secara mendadak ada rapat tingkat tinggi nih. Kalau suratnya ada rapat pimpinan tinggi media dengan menteri baru pada kabinet merah putih. Nah, oleh karena itu kami tadi dari mahkamah, para hakim yang mulia sudah bermusyawarah akan diberi kesempatan untuk pembacaan keterangan pemerintah ini pada persidangan berikut. Oleh karena itu mahkamah mengagendakan sidang akan diselenggarakan di hari Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya masih akan mendengar keterangan pemerintah nanti, dan mohon perhatian nih Pak Erwin supaya dicermati, jangan sampai nanti kalau bentrok pun juga harus diutamakan yang di Mahkamah Konstitusi seharusnya. Dan kemudian MK juga akan menjadwalkan untuk memanggil kembali pihak DPR. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil, para pihak semuanya 86, 96 dan 134 termasuk pemerintah dan pihak terkait. Cukup? Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore para pemirsa Logika Rakyat dan Mimbar Tube Channel, juga KSPC Channel dimanapun berada baik dalam dan luar negeri. Hari ini kami dari Aliansi Aksi Juta Buruh sekaligus juga mewakili 11 prinsipal yang melakukan uji material terhadap Undang-Undang Tapera, Undang-undang kontroversial peninggalan rejim Jokowi. Karena hari ini presidennya udah ganti, Pak Prabowo. Nah, hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum kami. Nanti akan memberikan sedikit perkembangan daripada gugatan kita di Mahkamah Konstitusi. Karena tadi acara peradilannya itu, sidangnya itu ditunda karena perwakilan dari presiden dan pemerintah nggak datang. Karena maklumlah. DPR juga nggak datang karena maklum lah lagi proses-proses pelantikan inilah sertijab gitulah. Ya Pak Lawyer silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persidangan kita sudah memasuki persidangan yang ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR. Sebenarnya sangat disayangkan ya, dua institusi tersebut sama sekali tidak bisa memberikan keterangan. Pertama, DPR yang sama sekali tidak mengirimkan utusannya untuk memberikan keterangan, sama sekali tidak memberikan keterangan. Yang kedua, dari pemerintah sebenarnya hadir, cuman tidak memenuhi syarat karena menurut ketentuan yang berlaku yang hadir minimal jabatannya eselon 1. Sementara karena ada rapat katanya, ya rapat yang kami juga sangat menyayangkan sih, karena panggilan pengadilan itu kan penting sekali gitu, tapi tidak hadir. Jadi karena itu pemerintah menurut mahkamah tidak memenuhi syarat untuk memberikan keterangan, oleh karena itu sidang ditunda. Nah, pemerintah juga diingatkan oleh mahkamah untuk persidangan selanjutnya yang akan dilaksanakan tanggal 6 November itu untuk hadir itu. Untuk hadir di persidangan, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Jangan sampai sidang sudah ditunda lagi, jangan sampai terjadi demikian. Dan juga pemerintah diminta mungkin secara tegas untuk hadir persidangan tersebut
Jadi kalau ada rapat serupa ya didahulukanlah untuk kepentingan di mahkamah ini. Kami juga berharap dengan sangat sebenarnya kepada Mahkamah Konstitusi secara substansi permohonan ini tabungan untuk tabungan pembangunan rumah ini mengapa diwajibkan gitu. Pertama ini tabungan yang biasa sifat sukarela. Yang kedua mengenai tempat tinggal sebenarnya juga itu bukan agak aneh juga dikatakan untuk diberikan pungutan wajib gitu. Agak sangat aneh. Nah untuk mengenai keanehan ini akan kami perdebatkan di persidangan untuk di bukti-bukti nanti. Tapi untuk secara permohonan sudah kami sampaikan dan sudah dilakukan perbaikan. Demikian. Ya. Pak Lawyer. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya dari apa yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi memang agenda persidangan hari ini sebenarnya penting karena kita akan mendengar jawaban pemerintah atau alasan mengapa tapera itu diwajibkan kepada kami nih selaku rakyat khususnya para pekerja. Namun sangat disayangkan pemerintah dalam hal ini Presiden maupun DPR juga tidak hadir. Kalau DPR tidak memberikan jawabannya itu sangat disayangkan padahal agenda persidangan ini yang kami tunggu-tunggu. Sebelum nanti di agenda berikutnya setelah agenda mendengarkan keterangan pemerintah adalah pembuktian. Nah, maka pada agenda nanti kami juga akan mempersiapkan begitu untuk saksi ahli maupun saksi fakta jika memang dibutuhkan untuk memperkuat permohonan kami. Kami dari para pemohon 11 serikat pekerja yakin bahwasannya apa yang kami uji ini benar-benar pasal yang memang merugikan, Bu. Merugikan kepada rakyat khususnya para pekerja. Tabungan yang sifatnya sukarela justru diwajibkan. Dipotong upah kita lagi. Udah ada dengan potongan-potongan ini yang kami rasa ini perlu sama-sama kita kawal, perlu sama-sama kita perjuangkan demi tegaknya keadilan dan hak-hak kita juga tidak terderogasi oleh pemerintah. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Silakan, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sidang yang harusnya menghadirkan saksi dari pemerintah maupun DPR. Lagi-lagi dengan alasan ada rapat yang sangat penting, maka tidak menghadiri sidang hari ini. Padahal apa yang kita perjuangkan, apa yang kami perjuangkan ini adalah penting. Kenapa? Tapera itu kan adalah tabungan. Kenapa tabungan untuk rakyat ini diwajibkan? Tabungan itu adalah sukarela. Tabungan yang harusnya sukarela bukan diwajibkan. Yang kedua, soal perumahan dibilang diwajibkan. Iya bagi yang mampu, bagaimana rakyat aja bekerja aja nggak ada kan gitu, lapangan kerja sempit, bagaimana kita harus diwajibkan untuk menabung kan gitu. Untuk makan pun masih kurang. Gajian tanggal 1, tanggal 10 udah menghutang lagi, udah kepinjol kan gitu. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagi rakyat, bagi kaum buruh adalah seolah-olah pemerintah ini sidang ini nggak begitu penting, maka mereka tidak hadir juga tidak mempersiapkan, apalagi dari perwakilan dari DPR itu tidak hadir sama sekali. Terus dari pemerintah hadir, tapi tidak memenuhi syarat. Ini kan sepertinya melecehkan rakyat gitu loh. Masuk rakyat dilecehkan kayak gini gitu. Padahal rakyat ini yang membayar pajak untuk digunakan oleh mereka-mereka ini untuk membayar gaji dan semua yang mereka pakai itu. Kenapa sih kok nggak diutamakan? Ada apa sih sebenarnya gitu? Apakah rakyat ini sudah tidak lagi dianggap di negara kita sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami kaum buruh Indonesia. Maka dari itu di sidang berikutnya ini kita harus betul-betul kita kawal di persidangan ini, karena jangan sampai nanti perwakilan dari pemerintah maupun perwakilan dari DPR ini juga tidak hadir dan dia menganggap sidang ini tidak penting. Maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti turun ke jalan, kan itu. Kenapa sih gitu loh? Perumahan ini harusnya tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab kami gitu loh.
Ini yang harusnya dipikirkan betul-betul pemerintah kita ini. Jangan hanya kalau mau menduduki jabatan-jabatan tertentu itu minta bantuan rakyat. Setelah duduk lupa daratan apa yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu kami dari kaum buruh Indonesia, kami tidak segan-segan, kami tetap akan mengawal persidangan soal kasus 134 ini. Yang ketiga, saya berharap kepada Hakim MK ini betul-betul memberikan peringatan keras terhadap pemerintah maupun DPR. Kalau di sidang berikutnya juga tidak hadir, maka jangan salahkan kami kalau kami akan turun ke jalan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu kata, lawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengarkan tadi teman-teman berbicara, itu pemerintah yang tidak hadir, DPR yang tidak hadir, pemerintah hadir tetapi tidak memiliki syaratnya kurang. Mungkin pemerintah lagi belajar membaca, katanya dia tidak bisa membaca, mungkin lagi membaca situasi, ya kan? Maklum masa transisi. Saya mau di mana gitu ya? Saya mau di mana nih? Ya kan? Kabinet Prabowo rasa Jokowi. Nah, mudah-mudahan kalau kabinet yang baru ini, walaupun rasanya masih berbau-bau lama, berbau-bau rejim, berbau-bau Jokowi, tetapi dengan harapan bahwa dengan yang baru ini kita berharap supaya bisa memberikan kesejahteraan buat pekerja. Kalau sekarang pemerintah ini udah tidak hadir pada saat seperti ini, ya kan? Hadir tetapi tidak memenuhi syarat. Kurang waras kalau begini mah, ya kan? Kurang waras apa? Tidak memenuhi syarat. Tidak waras, bukan kurang waras, tidak waras. Kalau kata saya mah kurang Pak, karena kurang satu. Harusnya hadir pemerintah itu. Buat apa? Kepentingan rakyat. Banyak sekali rakyat sekarang terlunta-lunta. Bagaimana sekarang kalau misalnya keadilan di MK ini pun diabaikan, ya kan? Keadilan diabaikan. Lalu DPR juga nggak hadir. Emang nggak bisa ngutus orang segitu banyaknya orang, ya kan? Tidak hadir dan tidak ada keterangan, tidak ada alasan. Nanti katanya tanggal 6 kita suruh balik lagi. Ya kan? Kalau dia nggak hadir lagi, jemput. Kita nggak hadir juga, ya terpaksa. Kita punya anggota, kita punya massa. Ya kan? Kita ketuk hati pemerintah supaya bisa memberikan kesejahteraan pada pekerja, bisa memberikan tapera ini kan tabungannya yang dipaksakan. Kita kan hanya satu gugatan, cabut atau batalkan tapera, kan nggak ada manfaatnya buat kita, ya kan? Kalau kayak saya di pertanian perkebunan, tinggal di kebun juga jadi, ya kan? Bagaimana dengan yang lainnya, ya kan? Nah, sekarang kita tahu keadilan di negeri kita susah kita dapatkan, ya kan? Rasanya seperti apa kalau kita ini menjadi dijajah oleh orang-orang lain di negara kita sendiri. Oleh karena itu, kita berharap dengan pemerintahan yang baru ini, dengan sederet kabinet yang sebanyak ini, kabinet gemuk, ya kan? Mudah-mudahan bisa menjadi kedepannya itu kita lebih baik. Kalau sama juga, ya podo aja. Kalau begini juga, ya siap-siap aja kalau sama juga. Gitu kan? Apa artinya? Nanti kesejahteraan pekerja tidak ada, ketenangan di dalam bekerja tidak ada, keluarga kita juga terlunta-lunta. Saya mengatakan terlunta-lunta gimana? Karena tidak ubahnya antara yang lama dengan yang baru nanti. Kita harapkan ada perubahan, tetapi tidak ada perubahan. Itu. Kita di sini federasi benar-benar berjuang untuk pekerja, untuk kesejahteraan pekerja, untuk perusahaan, untuk rakyat kita semua. Begitu banyak, ada 16 juta orang pekerja, tetapi kok kayaknya nggak dianggap gitu. Hanya dijadikan sapi perahan. Kita berharap ke depannya, ayo pemerintah, serikat pekerja dan masyarakat kita bersatu padu bagaimana caranya kita mensejahterakan pekerja, bagaimana kita melindungi aset-aset negara kita yang udah dirampas kemarin 10 tahun. Ya, sudah hancur kita. Makanya kita perbaiki bersama, bukannya kita hancurkan bersama, perbaiki bersama. Saya rasa hanya itu Pak dari kami. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, Pak Andi Baso. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Persidangan tadi cukup mengagetkan karena persiapannya sangat jelimet menurut saya. Kita disuruh tunggu lebih kurang 15 menit lebih mungkin. Yang akhirnya persidangan itu ditunda. Ditundanya itu alasan karena pihak pemerintah tidak mewakili belum cukup eselonnya untuk bisa mewakili dalam putusan menyampaikan putusan daripada pemerintah. Kemudian DPR sama sekali tidak ada hadir. Padahal DPR sebetulnya sudah mesti bersiap karena sudah 20 hari lebih DPR itu terbentuk dan tidak ada kata bahwa masih mempelajari karena dalam proses ini semua sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Ada hal yang menarik dari tadi. Ada pernyataan dari Ketua Majelis Pak Suhartoyo mengatakan bahwa pemerintah diharapkan hadir. Dan saya rasa jangan selalu hanya berharap. Sudah waktunya juga pengadilan untuk bisa tegas kepada pemerintah. Karena ini jangan dilihat kalau cuma rakyat kecil yang melakukan tindakan terhadap hukum dianggap contempt of court, perlawanan terhadap hukum. Ini juga bentuk perlawanan terhadap hukum, ketidakhadiran pemerintah dan ketidakhadiran DPR. Jadi jangan dianggap bahwa cuma rakyat yang melakukan contempt of court. Itu di satu sisi. Sisi yang kedua, memang dianggap, saya melihat pemerintah tidak menganggap esensi penting tapera ini di dalam konstelasi ini. Dia menganggap bahwa kita mungkin hanya menolak main-main, setengah hati. Dan juga undang-undang ini juga merupakan undang-undang setengah hati. Jadi asal dibuat aja undang-undang ini. Jadi memang tidak punya niat baik untuk itu. Kalau berangkat pada niat baik untuk menyediakan perumahan untuk rakyat, ya siapkan dulu perumahan itu. Supaya rakyat punya hak untuk memilih dan menilai apa pantas itu menjadi satu kepentingan bersama. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah menyiapkan itu. Bukan kewajiban rakyat, tapi itu kewajiban pemerintah. Ya, jadi itu ya. Nah, kita disuruh nabung berarti ya kalau nabung sifatnya sukarela pertama dan waktunya kan relatif. Kapan itu bisa mencukupi untuk bisa menjadi satu rumah? Mungkin sekarang kalau nabung 1.000, harga rumah 100 juta masih bisa diprediksi 10 tahun mendatang bisa punya rumah. Tapi 10 tahun mendatang rumah nggak mungkin 10 juta lagi, 100 juta lagi. Mungkin bisa jauh lebih dari itu. Jadi prediksi-prediksi pemerintah ini yang menurut saya undang-undang ini adalah undang-undang asal jadi. Yang penting terbitin undang-undang. Kalaupun jalan alhamdulillah, tidak jalan juga tidak apa-apa gitu. Sama dengan membentuk ibu kota baru. Ini tindakan yang asal buat aja. Kalau jadi alhamdulillah, tidak ya nggak apa-apa. Jadi tanpa beban. Tapi itu semua sudah memakan uang rakyat, Pak. Nah rakyat ini memang ya mohon maaf ini. Kita bangsa Indonesia memang senang untuk dibodoh-bodohin. Tapi barangkali juga sebagai pemimpin janganlah memanfaatkan kebodohan rakyat untuk terus dibodoh-bodohin. Karena tugas sebagai pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu semua terabaikan. Jadi salah satu bentuk kita mengingatkan pemerintah untuk stoplah langkah-langkah yang semacam ini untuk rakyat. Kasihan rakyat sudah berkorban banyak. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu dipajakin. Kasar-kasarnya sampai buang hajat pun itu dipajak sekarang. Tinggal kentut yang tidak dipajak. Kentut pun dipajak. Oh dipajak itu ya? Dipajak juga Kak. Minimal sebelum kentut ada proses. Ada karena kentut itu dihasilkan dari satu proses yang sudah kena pajak. Itu makanya kena pajak juga semua. Jadi tidak ada yang kena pajak. Kasar-kasarnya buang ingus pun kita kena pajak. Jadi nggak ada yang nggak kena pajak. Jadi ya sebagai warga Indonesia ya itulah nasib kita. Tapi kita juga tidak mau dianggap bahwa itu adalah hal yang mesti terus dibiarkan demikian. Sudah waktunya juga kita mengingatkan pemerintah, ingatlah Undang-Undang Dasar. Jangan cuma bilang Pancasila dan Undang-Undang Dasar harga mati. Memangnya Pancasila Undang-Undang Dasar dijual ada harganya? Kan bukan dijual. Nggak perlu dilaksanakan. Nggak usah dibilang harga mati. Itu bukan dagangan itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi saya rasa itu. Dan mudah-mudahan tanggal 6 kita berarti 2 minggu dari sekarang. 6 November. Kalau nanti 6 November nggak jadi nanti tunda lagi Desember. Nanti tahun depan ulang tahun ini perkara kan. Kita mudah-mudahan jangan ulang tahun ini perkara ya. Ya ulang tahun cukup kita yang ulang tahun, jangan perkaranya yang ulang tahun gitu kan. Ya itu yang saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa dimanapun berada baik dalam dan luar negeri,
hari ini Mahkamah Konstitusi lagi-lagi blunder. Harusnya bagian apalagi ini kesekretariatan Mahkamah Konstitusi ini kalau mau bikin jadwalnya tanggal 6 aja lah misalnya. Jadi kita tidak bolak-balik nih. Jadi dengan ketidakdatangan DPR dan pemerintah itu sama dengan mereka tidak taat konstitusi karena setiap warga negara memiliki persamaan di mata hukum dan pemerintahan. Itu jelas. Nah, hakim konstitusi sendiri ngawur juga. Ya kan, tidak konsisten sebagai Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi ini ke jalan yang benar. Jangan sampai kasus Tapera ini berulang lagi putusan MK nomor 90. Sudah cukup putusan MK 90 itu merusak nama baik Indonesia, baik dalam dan luar negeri. Itu terlihat kemarin di acara pelantikan Prabowo. Giliran keluarga Jokowi di syuting kamera, semua orang yang ada di situ teriak, termasuk saya yang nonton TV. Anda bisa bayangkan dicemooh oleh dalam dan luar negeri, itu kan memalukan. Jadi tolong MK ini benar-benar bisa menempatkan sesuatu itu. Dia kan lebih paham tuh equality before the law. Lu lebih paham daripada gue. Tapi kenapa kamu tidak melaksanakan apa yang kamu ketahui? Orang yang tidak melaksanakan apa yang dia ketahui itu munafik, ya kan, pengkhianat. Jadi tolong kepada hakim Mahkamah Konstitusi harusnya ke depan lebih tegas. Kemudian persoalan Tapera ini adalah tabungan, ya kan? Rakyat dipaksa untuk menabung. Padahal ini sifatnya sukarela. Sementara anggota DPR kemarin minta 50 juta. 30 sampai 50 juta per bulan buat rumah dinas. Kan konyol banget ini bangsa ini. Kami ini buruh upahnya aja di bawah UMR, UMK. Ya kan? Upah layak nggak pernah nyampe-nyampe. DPR-nya nggak mau datang, padahal dia kemarin udah ACC tuh 30 sampai 50 juta sewa rumah dinas. Kurang ajar bener nih, ya kan? Sama dengan begonya juga ini pemerintah juga, ya kan? Main nggak datang itu sama juga Anda sedang memberikan contoh yang tidak bagus terhadap penegakan hukum di negeri ini. Jadi antara legislatif, pemerintah, Mahkamah Konstitusi melanggar hukum semua. Ini memang brengsek ini. Jadi kita memang harus keluar dari ini. Jadi kita harapkan juga pemerintah yang akan datang bisa memperbaiki kerusakan politik, ekonomi dan hukum yang dibuat oleh Jokowi ini. Ya kan, jangan dibiarkan hari ini buruh nggak bisa makan. Nggak bisa makan, suruh paksa lagi uangnya dipotong buat apa lagi nih, perumahan-perumahan nggak jelas. Ya kan? Yang mestinya ini dipajakin itu anggota DPR, para menteri, ya Bapak Presiden sendiri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan wali kota Madia. Itu yang diminta, bukan rakyat kecil kayak kita ini. Upahnya aja pas-pasan. Ya kan, main dipotong aja. Kurang ajar memang kalian ini semua memimpin bangsa ini. Ya kan? Nggak bisa begitu. Anda itu diamanai oleh rakyat, maka berhikmatlah kepada rakyat. Seperti pidato Bapak Prabowo, mari kita bekerja untuk rakyat. Itu Pak Prabowo bilang itu kemarin, jelas. Sekarang belum apa-apa, baru juga 1 hari lewat. Kalian semua sudah melanggar semua perintah Presiden terpilih Bapak Prabowo. Ini Pak Prabowo harus evaluasi nih Pak. Negeri kita udah dikuasai oleh bajingan-bajingan, perampok-perampok. Disuruh jaga laut menjadi bajak laut, disuruh urus beras, timbun beras, disuruh tangkap koruptor malah jadi peternak koruptor. Ini semua ini sudah brengsek ini negeri ini, kita yang dipajak-pajakin. Ya kan? Maka dari itu ya kan pajak kita ini udah banyak. Ya kan, kami dari tadi teman saya bilang dari bangun tidur sampai tidur lagi kita semua dipajakin, termasuk kentut kita kena pajak juga di negeri ini. Negeri apa ini? Mari kita benahi sama-sama. Ingat lagi, sekali lagi saya ingatkan, woi para pejabat-pejabat negeri ini, saya ingatkan pidato Bapak Prabowo. Mari kita bekerja untuk rakyat. Kita dipilih oleh rakyat, kita memerintah atas izin rakyat. Maka dari itu kita harus bekerja untuk rakyat. Itu kata Pak Prabowo ya. Itu saja dari saya ya. Pak Rudi, mau nyampaikan dulu sedikit, ini sampah sedikit ya. Ya, saya kira udah cukup ya disampaikan oleh Pak Da yang udah sangat jelas. Artinya gini, kalau saya ya kita menunggu janji secara konkret apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang mengatakan kan siap untuk bekerja untuk rakyat, siap untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Ya, saya kira kalau pidatonya begitu harusnya
mungkin kita maklumilah hari ini perwakilan pemerintah nggak hadir ya. Karena lagi sibuk serah terima jabatan, mungkin ngitung-ngitung untung berapa kemarin habis itu mau dibawa pulang kan, gitu. Jadi kita maklumi itu. Tapi menurut saya setelah itu, kita harus lihat pengumuman dari pemerintah Pak Prabowo itu ada nggak. Sebenarnya yang kita kaum buruh nantikan itu adalah ada pidato khusus yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk kaum buruh Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Misalkan, ya jangan cabut lah, setidaknya moratorium dulu Omnibus Law gitu. Kalau cabut kan terlalu keren gitu, saya yakin nggak berani. Tapi minimal moratorium lah Omnibus Law. Kedua, tapera ya dihentikan, karena tapera itu jelas itu adalah perampokan. Ya, itu merampok. Ya, jadi merampok gitu. Dan itu jelas melanggar undang-undang, melanggar konstitusi ya. Pak pengacara kita udah memaparkan dasar hukumnya gitu. Itu aturan yang jelas-jelas adalah melanggar konstitusi. Jadi harusnya, cuma masalahnya kita curiga karena apa? Pupuk papanya ini masalahnya pupuk papanya juga melanggar konstitusi. Bisa jadi ini juga diteruskan gitu, udah biasa melanggar konstitusi itu gitu. Di tengah-tengah situasi saya kira kaum buruh dan rakyat ini harus tahu. Pemerintah sekarang gitu ya, yang pidatonya menggebu-gebu tapi kabinetnya itu nggak ada sesuatu yang baru gitu. Kalau katanya kan saya dengar waktu itu senang tuh, ini kabinetnya kabinet second katanya gitu kan. Ternyata second Pak, jadi masih pakai banyak barang-barang second gitu kan, repot Pak. Ya kita lihat ini masih repot kita pakai barang second ternyata gitu kan. Dan jelas banyak orang bermasalah gitu loh Pak. Gimana mau nanggap korupsi sampai ke gorong-gorong kalau yang digunakan orang-orang itu adalah orang-orang yang juga terlibat banyak kasus korupsinya. Maka gitu. sudah ada sprindiknya. Itu ya, jadi di situ kita memang agak khawatir gitu ya. Jadi makanya untuk itu saya kira kita semua kaum buruh tetap mengawal tentang proses ini gitu ya. Kita nggak boleh menyerah gitu ya. Karena memang ini kita ada gelagat, memang pemerintah akan memaksakan. Karena untuk menutupi defisit APBN bahkan jatuh temponya hutang luar negeri, saya kira di tahun depan mungkin di sekitar bulan Februari itu kan hampir berapa 500 ya utangnya kan 550 triliun itu kan harus dibayarkan segera gitu ya. Itu saya kira, dan nggak ada dari mana biayanya untuk makan siang gratis, untuk menombok defisit APBN. Jalannya hanya ngutang dan merampok uang-uang rakyat seperti tapera, seperti peningkatan iuran BPJS dan lain sebagainya, pengurangan subsidi, menaikkan pajak gitu. Yang utama adalah pajak penghasilan kan sekarang udah naik, PPN aja udah naik Pak. 12%. 12% tuh, dan udah sangat gila itu, udah sinting sebenarnya itu ya. Jadi menurut saya ini betul-betul akan ancaman bagi rakyat. Jadi rakyat nggak boleh terlena euforia dengan adanya presiden baru. Iya, presidennya baru, tapi sistemnya itu adalah rezimnya tetap rezim yang pro terhadap ya kekuatan kapital lah gitu. Tidak akan mungkin dia akan pro terhadap rakyat gitu, karena dalam pidatonya nggak ada yang tegas bahwa dia berpihak kepada rakyat. Jadi cuma ngambang gitu kita lihat gitu, tidak secara konkret. Misalkan saya akan memberi contoh tidak akan korupsi ya, maka pastikan kan tidak ada. Atau misalkan berpihak kepada rakyat, menghentikan seluruh proyek strategis nasional yang merampas tanah-tanah rakyat, kan nggak ada Pak. Akan menghentikan Omnibus Law atau mencabut Omnibus Law karena itu ditolak oleh buruh. Bahkan itu adalah regulasi yang melanggar undang-undang. Ya, disetujui oleh Mahkamah Konstitusi dengan hasil KKN kan, hasil karya pamannya juga gitu loh. Paman Usman kan gitu. Itu saya kira di situ ya, banyak soal yang ini adalah masih nggak boleh kita lengah. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap membangun barisan. Saya kira, jadi saya mengajak dalam sidang-sidang tanggal 6 ya nanti ya berikutnya, jadi kita akan mobilisasi kawan-kawan karena akan mendengarkan kesaksian dari Presiden dan juga DPR gitu ya. Ya seperti Pak Daeng tadi saya bilang, di DPR-nya jangan macam-macam. Lu udah dapet uang jatah perumahan 30 sampai 50 juta, lah buruh ini mau dirampas, gajinya aja di bawah upah minimum gitu. Jadi nggak benar gitu. Jadi DPR yang baru ini mesti bertanggung jawab lah gitu. Kalau memang benar-benar ketika kemarin lu minta suara kepada rakyat, sekarang giliran diminta tanggung jawabnya lu ngelas aja gitu. Saya kira itu saja Pak Daeng dan teman-teman serta seluruh pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya kira demikianlah pernyataan pers dari kami yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Perkara 134. Dan perkara 134 ya, kami ditemani
ditemani oleh kawan-kawan dari Integrity Law Firm, Pimpinannya pimpinan Pak Denny Indrayana, dan Prof. kawan-kawan. Indrayana dan kawan-kawan, dan saya berharap nanti kawan-kawan tetap nanti bisa datang pada tanggal 6 November ya. Berikut juga nanti kita akan turun aksi besar-besaran memperingati Hari Pahlawan 10 November. Tunggu tanggal mainnya, kita akan sampaikan, kita lagi akan lakukan konsolidasi. Sekaligus memberikan apa harapan masyarakat kepada pemerintah Presiden baru kita, Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.